tahun 2011 ini dikenal memanjakan mata dan mengobati dahaga kaum Adam. Oke, baik. Berkat penampilan seorang mbak-mbak enak nan uyelable bernama Vika Kerekes. Uyelable. Oke. Iya, Ya. uyelable. Junet, kamu luar biasa memang. Iya, oke, daripada kelamaan mending langsung kita mulai aja dulu filmnya. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe buat yang belum dan tonton video ini Sampai habis. bagus. Murah kok ya. Iya, Cok. Film diawali di awal film. Iya, mau diawali awal film. Iya, di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria paruh baya bernama Rudolf. Rudolf bekerja sebagai seorang supir taksi yang memiliki banyak pelanggan wanita yang nyaman dengannya. Oh, Rudolf memiliki menantu bernama Ondrej, Andre. yakni suami sekaligus ayah beranak satu dengan kehidupan yang datar dan biasa-biasa aja. Ya, I see. Ondrej menikah dengan putri Rudolf yang bernama Alice. Dan mereka punya satu anak orang Punya satu orang anak Iya. bernama Pavlik. Public. Jangan bilang satu anak orang. Ya, tolong. Iya, sorry. Iya, dan meski memiliki istri yang cukup enak dipandang, Ondrej merasa kehidupan pernikahannya kurang seru karena sang istri hanya mau cocok tanam dengan tujuan ingin punya anak saja. Ya. Istri yang berdedikasi sekali. Oke. Kehidupan mereka di ranjang bagi Ondrej terasa membosankan dan tidak memancing gairah. Sementara itu, Rudolf sudah menikah selama 35 tahun dengan istrinya bernama Martha. Meski demikian, entah mengapa Rudolf selalu mampu menyulut gairah asmara dalam ranjang pernikahan mereka dan membuat tiap rutinitas cocok tanam tiap malam selalu penuh dengan teriakan nikmat dan bahagia layaknya pengantin baru. Wow, udah tua mereka ya. Ya, jiwanya yang tetap. Karena penasaran sama rahasianya, Ondrej pun bertanya kepada Rudolf, bagaimana caranya agar tidak bosan melihat tubuh wanita yang itu terus selama 35 tahun. Wow. Tapi ternyata Rudolf bilang dia nggak pernah melihat tubuh polos istrinya selama 20 tahun. Kok bisa? Rudolf bilang kalau dia ngelihat dia bisa pingsan. Cepul enak ya. Ya pokoknya seperti itulah ya. Rupanya rahasia Rudolf ada pada otaknya yang sangat imajinatif. Wow. Rudolf ingat semua lekuk tubuh gadis-gadis muda yang ia temui. Lalu ketika dia harus mencangkul istrinya sendiri, ia akan menutup matanya, lalu membayangkan dirinya mencangkul para gadis muda tersebut. Istimewa. Bukan istimewa, brengsek namanya. Kreatif tapi. Ondrej dan istrinya memiliki bisnis restoran keluarga yang berada di ujung tanduk. Ondrej sebenarnya ingin menjadi seorang koki. Namun sang istri tidak percaya akan kemampuan masaknya. Wah, tidak bagus. Dan di sisi lain tempatnya juga sepi karena koki mereka nggak punya tata krama dalam memasak. Walah. Saking keselnya dengan si koki, Ondrej bahkan menyuruh pelanggannya sendiri untuk pergi cari restoran lain. Iya, masalahnya bukan di situ dong berarti. Dan esoknya Ondrej nimbrung Rudolf main biliar. Di sana ia diperkenalkan dengan salah satu pelanggan taksi Rudolf, yakni seorang babak super enak dengan onderdil yang prima bernama Charlotta. Apa? Onderdil yang prima. Onderdil yang prima. Kayak motor Astrea ya loh. Saya rasa Legend ini antek-antek ahas, Pak. Dia kolektor ternyata dia. Sembari nunggu antrian di meja, Ondrej ngobrol sama Rudolf soal masalah pernikahannya. Sebagai bajingan profesional, Rudolf menyarankan Ondrej untuk mencoba selingkuh. Rudolf percaya kalau abis dapat yang lebih segar, Rasa cinta dan gairah ke istrinya sendiri akan sangat meningkat. ya, Ondrej menolak usulan ini. Tapi pandangannya jadi beda saat melihat. Kuning gak ya? Ya, Bodo amat lah. ya buat kalian lah. Ya. Setelah rambutnya dikuncir, sodokan Charlotta jadi jauh lebih akurat. Wow. Iya. Gue yang request yang nonton mbak nguncir rambut yang TikTok kan. Pas pulang, Ondrej menawarkan jaketnya pada Charlotta yang kedinginan.
Sambil jalan, Rudolf cerita soal masa lalunya. Rupanya, sebelum jadi supir taksi, Rudolf bekerja sebagai perancang roller coaster. Dan dari situlah dia bertemu dengan Martha Tilaar yang jadi Iya, kita butuh sponsor, cuma tidak seperti itu. Iya, sorry. Bertemu dengan Martha yang jadi satu-satunya cewek yang berani naik roller coaster rancangannya. Itulah mengapa Rudolf jatuh cinta pada Martha. Waduh, iya. So sweet ya? Iya. Kemudian Rudolf ngajak Charlotte ngeliat roller coaster buatannya yang lokasinya tidak jauh dari sana. Dan Ondrej pun disuruh pulang sendiri. Ya, Wah. cenggur bangsat. Di rumah, Alice lagi ngecek tes kehamilannya yang rupanya lagi-lagi negatif. Harusnya seneng dong. Terus sama Ondrej tes packnya malah dikira termometer. Iya, digigit dong. Karena curiga akan kualitas benih suaminya, Alice ngajak Ondrej ke klinik untuk dites. Tapi pas disuruh ngeluarin sampel untuk dites, ternyata ruangannya Ngopo kabar? kenapa ada iya mungkin maksudnya untuk menambah Inspirasi. Iya enggak tidak bisa Pak Semangat. iya menambah semangat. Wah, ini untuk masa depan. Iya, saya harus punya salah satu. Saya harus punya salah satu, cuma tetap susah. Ya, oke deh. Tapi seketika Ondrej teringat akan sosok Charlotte. Wih. Bermodalkan imajinasi yang mantap, Ondrej pun mulai berfantasi dengan liar. Oke, dengan liar. Tapi di tengah-tengah imajinasinya, pintunya malah diketok dan alhasil Ondrej gagal mengeluarkan benihnya. Persleting belum. Keesokan harinya, waktu Ondrej lagi bersihin restoran, dia kaget ngelihat Charlotte mampir. Charlotte bilang kalau dia pengen ketemu sama Ondrej. Loh. Pelakor datang, enak juga tapi. Karena Charlotte lapar, Ondrej langsung masak khusus buat Charlotte. Dan setelah itu, Charlotte bilang kalau dia mau balikin jaket yang kemarin dan minta Ondrej ngambil langsung ke tempat tinggalnya. Singkat cerita, Ondrej pun akhirnya khilaf dan sukses bercocok tanam dengan onderdil prima milik Charlotte. Tapi sialnya, begitu sampai di rumah, Alice yang curiga nemuin celana dalam cewek di saku jaket milik Ondrej. Dan rupanya, Ondrej melempar kesalahannya ke bapak mertuanya sendiri. Sehingga Rudolf disuruh tidur di luar oleh Martha. Ia menantu bangsat. Iya sih. Meski demikian, sebagai fuckboy yang sudah menelan banyak asam garam, Meski demikian, sebagai fuckboy yang sudah banyak menelan asam garam bercocok tanaman, Rudolf memaklumi Ondrej yang mengkambing hitamkan dirinya. Rudolf malah bangga karena istrinya menganggap dirinya masih mampu menggait gadis-gadis muda. Oh, jiwanya masih muda aja. Nah, terus Rudolf memamerkan koleksi petualangan cocok tanamnya ke Ondrej. Wow. Rupanya, selama ini Rudolf menyimpan 139 barang kenangan yang mengingatkannya pada tiap gadis yang sudah ia cangkul. Seperti foto, lukisan, hingga cetakan bemper dari tanah liat. Yang kadang saya penasaran gimana cara nyetaknya, Pak. Langsung diplek gitu. Iya, langsung diplek, dioles-oles, unyu. Oke, sorry. Tanpa Rudolf sadari, Martha sudah mengetahui ini semua dari awal. Martha cerita ke Alice bahwa dirinya ikhlas Rudolf menembakkan rudalnya kemanapun. Sebenarnya Le Juliet ini mau puitis di sini ya. Iya, jadi kalau Le Juliet bilangnya kan tadi, Martha cerita ke Alice bahwa dirinya ikhlas Rudolf menembakkan rudalnya kemanapun. Iya. Selama Rudolf tahu kemana dia harus kembali pulang. Oh lah, so sweet loh. Iya. Sebenarnya so sweet loh. Sebenarnya so sweet. Anjing lah. Le Juliet tain cerita. Martha juga bilang kalau laki-laki yang merasa bersalah biasanya justru jadi super perhatian. Betul sekali. Dan ini dimanfaatkan gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan ini dimanfaatkan Martha untuk meminta tas bermerek pada suaminya. Iya, saya tahu rasanya. Iya kan? Ngorak dia kan. Esoknya, seperti sudah paham apa yang diinginkan istrinya, Rudolf pun mampir ke toko tas dan membelikan tas yang diinginkan Martha. Wah. Waktu Martha menerima tas dari suaminya sebagai bentuk permintaan maaf, dia langsung senang bukan main. So sweet loh. So sweet loh. Tapi sialnya di jalan. Aduh. Ya, baru aja kita dikasih yang manis-manis, tiba-tiba Kok mati dong? ya udah, kita lanjutin.
Sementara di rumah, Rudolf tengah menabur bunga guna menyambut istrinya yang sudah memaafkannya. Aduh. Tapi waktu pintu diketuk, rupanya itu adalah polisi yang membawa kabar duka bahwa Martha sudah tiada. Kabar yang datang layaknya petir menyambar ini langsung membuat Rudolf tak mampu berkata-kata. Wanita yang dicintainya kini telah tiada. Tempatnya pulang udah nggak ada. Tempatnya pulang sudah hilang. Hari demi hari Rudolf jalani dengan duka. Bahkan saat hendak tidur pun ia membungkus bantal mendiang sang istri dengan selimut guna menumpas kesendirian kala ia terlelap. Ya Allah, bahasanya bagus sekali Junet ya. Tetep baik katel. Menumpas kesendirian kala ia terlelap. Karo bayang rupanya Junet. Saya tidak jadi puitis ya. Sudah saya bilang dia memang penulis handal, Pak. Namun kesedihan yang mendalam ini membuat Rudolf agak kurang sehat. Iya juga Pak ngangkat begituan. Iya, orang galau sih ya. Ya, rupanya itu adalah telepon dari Alice. Putrinya itu khawatir karena bapaknya udah berhari-hari nggak keluar rumah dan minum-minum terus. Oh lah. Alice pun cerita kalau ibunya udah cerita soal koleksi foto Rudolf. Mendengar ini, Rudolf langsung shock. Rupanya selama ini istrinya tetap mencintainya meskipun tahu dirinya sudah berselingkuh berkali-kali. Alice pun mengusulkan pada bapaknya untuk berhappy-happy ria dengan gadis-gadis muda yang ia kenal. Namun Rudolf bilang karena sudah tidak memiliki tempat untuk kembali pulang, dirinya malas berpetualang. Wah, bahasa pengembara ini. Baik ya tuh kalian sudah I love you. Di tengah duka keluarganya, Andres malah bilang ke istrinya izin main tenis dan justru ketagihan menikmati serabi lempit Charlotte. Iya, filmnya langsung berubah lagi, Pak. Iya. Setelah menghabiskan siang hari bersama Charlotte, Andres sudah kehabisan tenaga menghadapi istrinya di malam hari. Tapi Alice rupanya istri yang pengertian dan berinisiatif tinggi. Wow. Dan ternyata, Alice punya maksud sendiri. Dia mau diambil sampel. Kasihan sekali Masnya. Besoknya Alice membawa sampel benih Ondrej ke dokter. Tapi kata dokter kualitas benih Ondrej masih baik-baik saja, sama halnya dengan kondisi terowongan milik Alice. Terus salahnya di mana? Kok mereka nggak bisa punya anak? Nah, kita sedikit sarta berpintar. Oke. Jadi begini, urusan cocok tanam atau pengen punya anak itu nggak cuma soal biologis, tapi juga psikologis. Gak cuma asal masuk ngecrot jadi. Iya. Gak semudah itu Mas. Iya. Tahu nggak? Iya, mohon maaf. Stres dan kondisi emosional juga berpengaruh ke keberhasilan pembuahan. Nah, ya intinya saat sedang bercocok tanam, usahakan sebahagia mungkin. Betul. Itu dia. Betul. Makanya kalau yang bikinnya nggak sengaja, sering dapet, Sering jatuh. Terus biasanya kalau bikinnya gak sengaja. Jadi intinya ya berbahagialah dengan pasanganmu. Iya, berbahagialah dengan pasangan kalian. Iya betul. Oke lanjut. Karena ketagihan, Ondrej dan Charlotte lanjut cocok tanam dalam mobil di pinggir danau di tengah hutan. Tanpa mereka tahu, mereka jadi tontonan para bocil yang lagi ngadain persami. Asu persami, bosone lawas anjing. Persami ki apa? Perkemah Sabtu Minggu mon kowe kan ora tau melu biyen asu. Ya males lah, rubung semut aku cekan manis. Sorry. Bejo biyen lho, bapaknya ora tak kampleng gue. Gara-gara goyangan Mbak Charlotte yang terlalu semangat, Mobil mereka perlahan delosor sampai menabrak seekor pohon yang tidak salah apa-apa. Kikatnya asu. Pinter memang Junetnya bikin ini ya, begini-begini ya. Besoknya Ondrej bilang kalau mobilnya udah butut dan ngajak beli yang baru. Kata Alice mereka lagi bokeh, tapi Ondrej bilang dia punya solusi. Wah. Ondrej yang kini lebih percaya diri langsung menunjukkan skill memaksanya ke Rudolf dan Alice. Dan Alice tampak terkejut sekaligus kagum dengan kelihayan suaminya yang memasak. Terkejut, terheran-heran. Dari situ mereka mulai menata ulang restoran mereka. Ondrej resmi jadi koki, sedangkan si koki lama jadi waiter.
Kini restoran mereka tiap hari dipenuhi oleh pengunjung. Wah, yakin keren ya sukses. Dan akhirnya Ondrej bisa beli mobil baru dan leluasa bercocok tanam dengan Charlotta. Nih ya tele. Iya, gak salah, cuma aduh. Tak hanya kesuksesannya meningkat, selera berkebun Ondrej juga meningkat. Iya. Dia jadi lebih beringas dan tanpa pikir panjang langsung membajak sawah Alice di dapur restoran. Ya. Mengocok telur, Oh ya, memasak. sosis tepung. Malam Natal pun tiba. Rudolf mulai mencium sesuatu yang tidak beres dan memperingatkan Ondrej agar menghentikan perselingkuhannya. Gue dapat saran dari pengembara lawas ini. Tapi setelah itu, Ondrej yang lagi merayakan Natal bareng keluarganya tiba-tiba ditelepon Charlotta yang udah nunggu di gang depan rumahnya. Weh, Dengan alasan buang sampah, Ondrej langsung minta izin keluar dan langsung menemui Charlotta. oke. Charlotta rupanya datang memakai lingerie pemberian Ondrej yang katanya ukurannya kekecilan. Ih, kayaknya itunya anjing gedean kayak. Iya, sengaja masnya bang. Gemoy. Apa? Mon, lanjut. Charlotta juga memberikan Ondrej hadiah berupa raket tenis. Lalu mereka adu congor sebelum akhirnya Ondrej harus kembali ke rumah. Dan diam-diam Charlotta pun merasa janggal dan sepi. Wah, kesepian. Sementara itu rupanya Ondrej menghadiahkan lingerie yang sama kepada istrinya. Tapi sayangnya ukurannya kegedean. Ya. Ya. Ya ini hati-hati ini loh. Masa ya nggak hafal itu sih ukuran susu istrinya sendiri? Saya aja hafal kok punya orang. Iya? Esoknya Ondrej yang lagi di dapur restoran kaget lihat Charlotta datang ke restorannya dan ngobrol berdua sama Alice. Bangsat kayak aja. Kemudian Alice langsung datengin Ondrej ke dapur dengan wajah tegang. Ondrej yang panik langsung menyingkirkan semua benda tajam. Iya, saya juga takut dulu. Tapi rupanya Alice mau bilang kalau Charlotta pengen daftar jadi waitress di restoran tersebut. Dan Alice pun menerimanya. Selain dari pelayan restoran, rupanya Charlotta juga diminta Alice untuk nyambi nemenin Rudolf untuk bersih-bersih dan jaga rumah. Loh. Oh, jadi maid. Jadi maid ya? Maitu. Maid. Ucu maitu. Maid. Bahasa Jepang kan maitu. Esoknya pas Rudolf kerja, Ondrej diam-diam masuk ke apartemen Rudolf. Ondrej langsung ngomel ke Charlotta karena takut ketahuan. Tapi ternyata Charlotta udah baper sama Ondrej dan gak mau jauh-jauh dari Ondrej. Tapi Ondrej bilang kalau hubungan mereka cuma sebatas cocok tanam doang. Wah, Anda brengsek. Yang enak buat enak-enak. Kopi gue warak-warak gini ki. Kopi gue barak-barak. Iya, kopi kagak sepi-sepi ya. Pinter kowe mah selat suwi mah. Apa kulai angel? Mendengar ini, Charlotta malah nekat langsung mengajak Ondrej bercocok tanam. Padahal Alice lagi ada di apartemen sebelahnya. Wah. Sementara itu, dari jendela Alice melihat Charlotta yang lagi goyang enak. Melihat ini, Alice jadi kepengen dan langsung minta Ondrej pulang cepet. Aduh, ya Allah. Mbak. Dan esok paginya Rudolf mampir ke lokasi kecelakaan Martha untuk menaruh bunga di sana. Tapi dia heran menemukan bunga lain di situ. Rudolf bergegas pulang sehingga Ondrej terbangun dan langsung kabur lewat jendela. Iya. Ondrej lalu muter lewat belakang dan kaget melihat Rudolf membuang abu mendiang istrinya ke pinggir jalan. Ondrej langsung menghentikannya. Ternyata Rudolf baru tahu bahwa selama ini Martha selingkuh dengan tukang pijat langganannya. Lalu dengan semangat balas dendam, Rudolf berniat mendatangi pria tukang pijat tersebut. Tapi pas tukang pijat Martha datang, Rudolf kaget karena rupanya dia adalah tukang pijat tunanetra. Rudolf gak jadi berantem dan malah ngajak si tukang pijat ngobrol. Dan si tukang pijat pun cerita panjang lebar soal hubungannya dengan Martha. Tanpa tahu bahwa dia lagi ngobrol sama suaminya. Tak lama, Ondrej nyusul Rudolf yang mabuk sendirian di pinggir jalan. Pas mau pulang, Rudolf bilang kalau dia ikhlas. Martha rupanya jatuh cinta pada pria buta itu karena dia tahu setidaknya si pria buta tidak akan pernah melirik cewek lain. Gak kayak Rudolf. Malamnya, Rudolf merenung dan memandangi foto-foto Martha di kala muda.
Lalu Charlotta masuk ke ruangan. Mereka pun lihat-lihatan. Oke. Dan ternyata Martha muda sangat mirip dengan Charlotta. Ya, saya ngerti perasaannya. Esok paginya, pas lagi jemur baju, Alice ngelihat Charlotta jemur lingerie yang sama dengan miliknya yang dikasih Ondrej. Charlotta juga bilang kalau lingerie itu kekecilan buat dia. Dari sini Alice mulai curiga. Yang satu kegedean, yang satu kekecilan. Di restoran, Alice ngintip gerak-gerik Charlotta dan Ondrej. Tiba-tiba dari belakang ia digoda oleh si mantan koki. Hah? Alice langsung marah karena hubungan mereka udah kelar. Oke. Oke, rupanya si Alice juga pernah selingkuh sama si mantan koki. Iya, jadi tadi Oke. pertama Rudolf selingkuh, terus Ondrej, terus Martha Martha, dan terakhir Alice sendiri juga selingkuh. selingkuh. Keluarga macam apa anjing? Tapi kok so sweet. Alice lalu ngintip Ondrej yang lagi teleponan, terus nulis sesuatu di kertas. Pas Ondrej pergi, Alice ngecek catatannya dan di situ tertulis alamat restoran bernama Max. Malamnya Rudolf lagi narik taksi dan kebetulan ngedrop penumpangnya di restoran Max. Dia kaget dan curiga ngeliat Ondrej juga masuk ke restoran tersebut. Oke. Rupanya Ondrej janjian sama Charlotta di restoran itu. Oke. Tanpa basa-basi, Ondrej bilang kalau dia pengen perselingkuhan mereka diakhiri. Tentu saja Charlotta pun langsung kesal. Iyalah. Untuk melampiaskan kekesalannya, Charlotta langsung memesan setengah dari seluruh menu makanan yang ada di restoran tersebut. Waduh, untung saya nggak gitu dulu. Namun tiba-tiba Alice datang ke restoran itu. Begitu melihat Alice, Ondrej langsung ngumpet sedangkan Charlotta ngajak Alice untuk duduk dengannya. Lah kok kurang ajar. Alhasil Ondrej pun terjebak di antara dua kempol yang menyenangkan. Oh iya. Waktu si pelayan datang nanya pesanan, Charlotta bilang kalau dia lagi hamil, jadi nggak bisa minum anggur. Oke. Ondrej langsung ambil kesempatan buat nyelinap dan turun ke bawah. Di situ ada Rudolf yang sudah menunggunya. Rudolf langsung nyeramahin Ondrej dan Ondrej hanya bisa bingung mikirin solusinya. Sementara itu, Charlotta mau ngasih tahu Alice siapa bapak dari bayi di perutnya. Tapi para pelayan datang bawa kue ulang tahun untuk Charlotta. Rudolf datang dan berakting seolah dia ngasih kejutan untuk Charlotta. Oke. Rudolf bilang ke Alice kalau dia selama ini berhubungan dengan Charlotta. Dan Charlotta hanya bisa terdiam karena tidak tahu harus bilang apa. Dengan penuturan yang halus namun tegas, Rudolf bilang ke Charlotta kalau lebih baik Charlotta menjalin hubungan rumah tangga bersama dirinya daripada menghancurkan rumah tangga orang lain. Oh, sarkas sekali. Iya. Charlotta pun dulu karena akhirnya ada pria yang bisa menjadi sandaran hidupnya. Dan kecurigaan Alice pun hilang. Oke. Alice pulang dan kaget melihat jalur yang dihiasi lilin di rumahnya. Oke. Alice mengikuti lilin itu dan kaget saat melihat Ondrej sudah menunggu di lantai atas. Oh. Alice pun senang dan terharu. Alice juga bilang kalau dia sudah hamil 7 minggu. Alice juga minta maaf dia sudah mengira Ondrej selingkuh. Waktu pun berlalu dan kini Charlotta dan Alice sama-sama hamil. Pemandangan yang jarang sekali dan sangat menyenangkan. Menyenangkan sekali. Ya, jadi pengen berkeluarga. Ondrej berterima kasih pada Rudolf karena sudah mencegah kehancuran rumah tangganya dan mau merawat bayinya yang dikandung Charlotta. Tapi Rudolf nyengir, bilang kalau belum tentu itu bayinya Ondrej. Oke, baik. Ngeri. Masih produktif ternyata bapak-bapak ini. Scene berganti dan terlihat Rudolf ngajak Pavlik jalan-jalan. Rupanya mereka berdua pergi ke roller coaster pertama yang dibuat oleh Rudolf, yakni tempat ia pertama kali jatuh cinta pada Martha. Anjir. Perlahan, Rudolf pun menaiki roller coaster tersebut seorang diri. Seiring roller coasternya berjalan, Rudolf membuka vas abu mendiang istrinya dan membiarkan abunya tertiup angin di wahana tersebut. Rudolf merasa naik roller coaster itu bersama istri tercintanya dan serasa kembali ke masa muda. Saat mereka berdua saling mencintai tanpa ada dusta, murni dibuai asmara. Lalu film ditutup dengan sebuah foto yang menunjukkan keluarga besar Rudolf dan Ondrej dengan istri dan anaknya masing-masing.
ya. Dan filmnya Tamat pun filmnya. tamat. Menyenangkan sekali film ini rupanya. Menyenangkan sekali film ini. Rupanya nggak cuma goyang susu dari Mbak Charlotta, tapi drama di dalam film ini juga lumayan menyentuh. Komedi ada, drama ada, Drama ada. romance ada, pelakor ada. Pelakor siap. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Ya, jadi tidak selamanya selingkuh itu indah. Nah, kalau udah punya, ya udah syukuri apa yang ada. Tuh dengerin. Jangan contoh Rudolf sama Andre. Meskipun muncul cewek seperti Charlotta, kamu harus kuat. Iya, saya paham. Kelihatannya enak. Tapi kan bahaya, Pak. Iya kan? Bahaya, dengerin. Langsung pulang, gosok gigi, cuci muka, matiin lampu, lampiaskan dengan tangan kalau perlu. Kan udah. Le, Terus istrinya buat apa, Le? kalau ada masalah pribadi diomongin. Katanya kan kemarin mau ngomongin gaji, ya kan? Ya udahlah, tetaplah setia. Jangan setiap tikungan ada. Ingat, ada hati yang harus dijaga. Ada hati yang harus dijaga. Geli banget. Anjing, Le. Ya udah deh, sekian dulu dari kami dan jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman yang hobi mendua. Woi, saya Dayat mau undur diri. Dan Emon tetap masih undur-undur si bangsat. Terima kasih dan sampai jumpa lain waktu. Dadah. Dah.